Gua punya temen 3 orang, mereka satu circle ya. Tiba-tiba aku tuh ngerasa si A tuh mulai beda. Pertamanya tuh ngiranya kayak ya itu cuma sebatas sosok yang satu hari pas mau naik semester 4, pokoknya ada satu kejadian dimana gue tuh kejebak hujan dan gak bisa balik. Tolongin aku. Pas gue bisa pintu kamar temen gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Jumpa lagi di Seram Selasa Horor Malam. Program ini bakal menyajikan kisah-kisah dan pengalaman permistisan yang penuh dengan misteri dan pastinya bakal buat bulu kuduk kalian berdiri nih. Bersama gua Ilham dan co-host gua Kiki. Malam hari ini kita bakal bahas tentang apa? Cinta ditolak ataupun Bertindak. bertindak. Jadi saya punya pengalaman itu nggak sih pelet atau gimana gitu? kalau gue kalau gue pribadi nggak ada ya. Cuman gue tuh sebagai saksi hidup kisah santet persantetan temen deket gue sih. Mau cerita nggak, Cel? Boleh. Boleh, Kalau Mbak. di sini. Silakan, silakan. Ya. Oke. Jadi cerita ini tuh berawal dari gue punya temen 3 orang. Mereka satu circle ya. Mari kita sebut aja namanya si A. Si A ini cewek, B dan C itu cowok. Nah, awal pertama aku kenal itu aku pertama kenal sama si A pas zaman SMA. Nah, awalnya kayak cuma sebatas ngobrol-ngobrol karena ketemu di suatu event gitu kan. Akhirnya si A ini tuh memutuskan untuk kenalin ke temennya yang dua, yaitu si B dan si C. Yaudah kita kenalan gitu, kita masih satu domisili, cuman emang beda sekolah aja. Ngobrol-ngobrol gitu kan, terus kenalan, akhirnya jadi bestie lah berempat gitu. Nah, sampai satu hari pas aku kuliah, pas udah masuk kuliah, semester 1 kedua gitu, si A sama si B itu jadian. Terus aku sebagai temen ya heran gitu, maksudnya kayak mereka nggak ada indikasi kayak orang PDKT tapi tau-tau pacaran gitu kan. Akhirnya dengan bercanda aku bilang, jadian sama si A pelet ya gitu kan. Iya gue pelet, tapi di sini konteksnya bercanda gitu. Nah, sampai satu hari pas aku masuk semester 3, tiba-tiba aku tuh ngerasa si A tuh mulai beda. Kenapa aku bilang gitu? Karena kan aku sama si A sama si B itu satu kampus, si C beda kampus sendiri, cuman masih satu domisili. Otomatis aku jauh lebih sering ketemu sama A sama B kan dibanding C. Kayak kita paling ketemu kalau udah batas kuliah ataupun kalau janjian di luar kampus. Pada saat itu aku tuh ngerasa kok there's something wrong ya, kayak ada yang salah nih sama si A. Cuman aku nggak mau jadi orang yang gegabah gitu, karena pada saat itu aku mikir kayak ini kalau gue tiba-tiba menghubungkan dengan hal-hal mistis tuh orang-orang yang gak percaya pasti menganggap gue gila dan gak make sense gitu kan. Jadi kayak daripada gue ngancurin pertemanan, udah mending gue keep sendiri aja gitu. Nah, si A ini tuh emang kayak kadang-kadang tuh sering ngelamu pikiran aku. Dan aku tuh sempet beberapa kali notice ada yang ngikut gitu, sosok nenek-nenek gitu. Pertamanya gak mau ambil pusing. Pertamanya tuh ngiranya kayak ya itu cuma sebatas sosok yang
ya mungkin ada sangkut pautnya sama keluarga yang sebelum-sebelumnya yang udah nggak ada atau gimana gitu kan. Pokoknya mencoba untuk positive thinking gitu kan. Sampai satu hari si A sama si B tuh ribut. Dua-duanya cerita ke aku gitu kan. Jadi minta saran lah, tipikal biasa orang pacaran gitu. Selalu kayak ya udah omongin aja baik-baik dan bla 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 gitu. Cuman semakin lama berantemnya tuh semakin di luar Nurul gitu. Karena kenapa? Si A ini kan anaknya cantik. Cantiknya Masya Allah banget, cantik banget gitu kan. Cantik terus anaknya pendiam gitu dibandingkan gue yang kayak anak cacing gitu kan. Dia tuh kayak literally bener-bener kayak Miss Indonesia, anjing, udah mah pinter, cantik gitu kan, pendiam gitu kan, anggun, Perfect pokoknya. gitu kan, kayak udah lah gitu. Gue aja yang cewek demen gitu kan. Iya. Nah dia yang kayak gitu tiba-tiba satu hari berantem sama si B, main tangan. Kaget dong. Ini anak nggak ada indikasi. Karena selama aku kenal sama si A ini tuh dia tuh bener-bener anak yang pendiam banget gitu. Maksudnya kayak bener-bener cewek banget lah gitu. Dia nggak ada pernah ikut eskul bela diri atau apapun itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Makanya kaget pas si B datang ke aku nyamperin gitu kan. Posisi babak belur. Waduh gitu kan, kayak abis ngapain ini, kayak buatan rumah tangga macam apa ini, kan DRT part berapa gitu kan. Nah pada saat itu tuh ya aku tuh masih berusaha untuk jadi temen yang nggak mau melibatkan hal-hal mistis ke lingkup pertemanan aku, karena ya aku taunya mereka ya anak-anak yang ya udah gitu normal aja gitu. Maksud tuh mereka nggak ada indikasi familiar dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Udah kayak gitu setelah dari si B yang dipukulin ini, aku tuh semakin notice tuh semakin aneh. Kayak dia yang awalnya sering ibadah jadi jarang banget gitu kan, gak kayak gue gitu kan. Udah jarang semakin tidak terlihat gitu ibadahnya. Jadi mah kayak yang awalnya rajin, dia tuh kadang-kadang kan si A tuh kadang kayak Cel ayo sholat Cel gitu kan, aduh duluan gitu kan, gue gitu kan. Cuma itu sampai kayak yang gue tuh sampai ke titik di mana lo nggak sholat Pak, masa lu kalah sama gue sih gitu kan. Masa gelar jarang sholat gue diambil sama lu, gue bercandain kayak gitu kan. Di situ dia cuma kayak iya males kayak gitu. Di situ gue waduh, feeling gue gak enak gitu kan. Sampai akhirnya satu hari gue A, B, C itu mutusin untuk ketemu di luar kampus, nongkrong lah biasa ngopi bareng. Dan di sini tuh ada satu hal yang bikin gue rada kaget. Jadi meskipun si A duduk sama si B samping-sampingan, gue duduk sampingan sama si A tuh nggak berhenti flirting, kayak nggak berhenti ngegodain si C. Ya I mean meskipun kadang-kadang ada bercanda yang goda-godain tuh, tapi kayak ini tuh ngegodain yang bener-bener kayak ngegodain pengen PDKT, pengen deket gitu loh. Beda gitu. Enggak, maksudnya kayak tau gak sih kayak anak-anak soleh tuh biasanya anak rohis tuh, cewek-cewek tuh kan kayak kerudung soleh kan gitu aja. Tau gak sih pendiam-pendiam soleh gitu, jarang banyak ngomong, kagak kayak agresif gitu, nggak hiperaktif kayak gue gitu ngomong-ngomong gitu. Tapi kali ini temen lu hiperaktif kayak lo. Gacor banget sumpah, gue kaget di situ. Kayak biasanya nih contohnya tuh biasanya kayak gue yang biasanya kayak lo ada temen selip kok nggak, yaudah selip kalau mau gue kan biasanya gue yang gitu. Ini enggak, malah sih yang kayak gitu, heran dong. Nah di situ gue nggak berani bilang ke si B ke si C, gue tuh langsung nanyain ke mamanya si A, karena kan si A ini ngekos kan. Aku nanya ke mamanya kayak, "Mah, si A tuh pulang ke rumah nggak beberapa belakangan ini?" gitu. Nggak ada, katanya lagi sibuk di BEM. Gitu. Kaget dong. Maksud gue sebagai teman dekatnya, dia tuh nggak pernah bilang ke gue kalau dia join BEM, meskipun gue bukan anak BEM. Akhirnya karena gue kenal sama ketua BEM ya, gue sering interaksi sama ketua BEM, gue langsung nanya, "Kang, si A ini join BEM gak sih? Gue pengen tahu." "Oh enggak Cel, enggak ada dia join BEM," gitu kan.
Sempet ditawarin sih, cuman anaknya nolak, nggak mau kan. Oh oke, makasih ya kan. Terus gue bilang, aneh dong, nih anak yang gue tahu tuh honest banget, honest person banget gitu. Tiba-tiba bohong banget nih. Apalagi bawa nomor organisasi, karena biasanya itu dia kalau ngomong tuh ya meskipun ini kayak nggak mau tuh ya udah ngomong jujur aja, nggak mau gitu, kayak nggak mau balik gitu kan, pengen di kosan aja. Ini nggak bilang, kalau malah kayak punya alasan gitu. Sampai akhirnya satu hari gue tuh notice pas gue lagi ke kosan si aku lagi mandangin fotonya si C, diliatin tambah senyum-senyum, dielus-elus fotonya. Di situ gue kaget, bentar gitu kan, ini pikiran gue yang bener apa gue yang negatif thinking gitu kan. Karena nggak make sense gitu, di otak gue kan nggak make sense gitu, kayak ini pacaran tapi kayak kok gini gitu. Gue kayak apa sih, feeling gue tuh udah bilang there is something wrong gitu sama temen gue. Cuman gue aja masih nyangkal gitu loh, kayak gue nggak mau ikut campur urusan percintaan gitu. Karena kalau misalkan udah bawa hal tuh yang kayak gitu rada ngeri juga gitu. Akhirnya satu hari pas mau naik semester 4, pokoknya ada satu kejadian di mana gue tuh kejebak hujan dan gak bisa balik. Itu tuh kita kejebak hujan tuh dari habis asar sampai jam 5, jam 6 bahkan di kampus. Dengan posisi kampus yang ya paling dikit-dikit lah anaknya gitu, gak terlalu banyak, nggak serame kayak pas lagi kuliah. Pas lagi di kelas itu gue diem di luar ya. Di kelas tuh ya anak cewek ada berempat lah, termasuk teman gue si A ini. Nah tiba-tiba pas gue lagi kayak panas banget di luar gitu kan, ambil bercanda mau ngobrol sama yang laki-laki gitu kan, si A teriak dari dalam, kenceng banget teriak yang tuh melengking gitu teriaknya. Gue masuk ke dalam langsung lari. Kayak gue tuh kayak kenapa gitu, gak tahu Cil, tiba-tiba teriak gitu kan. Terus kayak ya udah kita nenangin si, kayak teman-teman gue yang cowok-cowok tuh pada nenangin si A semua kan, kayak dibaca-bacain lah gitu kan. Cuman di antara semua temen gue itu cuman gue doang yang berdiri ngeliatin ke arah si A. Kayak awalnya gue ngeliatin biasa kan, kayak gue masih mengobservasi ada apa nih gitu. Cuman gue tuh semakin serius ngeliatin si A, semakin serius sampai gue nyadar nih anak lagi dipeluk gitu. Tau gak sih, kayak dipeluk dari belakang, cuman tangan yang meluk itu di leher sama di bagian mata, jadi kayak nutupin gitu. Gue semakin serius sampai akhirnya salah satu teman gue tuh nepuk pundak sambil bilang, "Cal, buset deh, itu orang lagi teriak-teriak gitu, lo kenapa ngeliatinnya kayak orang yang benci dah gitu." Apa ya gitu. Nah, benci gimana? Pandangannya tajam banget, anjing, ngeliatinnya kayak orang lagi musuhan gitu. Oh enggak gitu kan, orang gak lagi musuhan gitu. Terus tiba-tiba si temenku yang lagi teriak si A ini tuh nunjuk aku sambil teriak pakai bahasa Sunda. Cuman aku buat translatein langsung aja ya. Dia tuh teriak bilang kayak gini, "Nani," gitu kan, kayak kamu gitu, "kamu tahu." Terus dia tahu. Temen aku tuh emang ada salah satunya pelawak kan, si goblok abis teriak-teriak ketawa saking ya mungkin ya ngerti lah ya, mungkin dia pengen suasananya cair nggak terlalu tegang gitu kan. Karena posisinya hujan gede banget gitu kan.
yang posisinya di kampus gitu, kampusnya nggak rame gitu kan, cuman ada segelintir orang doang. Itu jam berapa kira-kira, Cel? Itu jam 5. Masih siang. Oh, di jam 5 sore. Pokoknya dekat-dekat ke maghrib. Nah pas udah ketawa-ketawa gitu tuh, dia udah nih temen, udah bisa ditanya-tanya, kamu kenapa, nggak tahu gitu kan, palanya berat katanya, dadanya sesak dan sebagainya macamnya. Sampai akhirnya pas Allah Akbar, Allah Akbar, wah dia tuh tiba-tiba berdiri, terus dia kan ke arah aku, terus dia bilang kayak gini, ngebisikin gitu sih, kayak kamu tahu ya gitu tuh. Itu kan kayak orang kalau ngebisikin tuh pasti suaranya kecil kan, kayak tadi aku nyontoin kan, kayak kecil gitu kan. Cuman kalau ini tuh enggak gitu, yang gue denger tuh kayak yang dia tuh ngomongnya tuh di dalam kelas yang menggema, tuh suaranya tuh kenceng di telinga gue tuh dengernya kayak gitu. Di situ gue udah kayak udah gue Tapi di pas posisi dia ngebisikin itu ada temen-temen lu nggak gitu, Mas? ada teman-teman gue tuh malah nggak denger dia bilang apa. Jadi kayak cuman gue doang yang ngedenger suara temen gue ini tuh kenceng banget. Di situ kayak gue semakin ini ya, kayak gue semakin yakin gitu, ada alasan kenapa temen gue tuh kayak gini gitu. Terus kayak semenjak dari kejadian itu, tiap mau maghrib aku tuh ditelepon sama tetangga kosannya si A atau enggak ibu kosnya. Jal, ini kenapa ya dari tadi, dari maghrib katanya, ketawa-ketawa terus dalam kamar kenceng banget. Cuman Ima nggak tahu nih dia kenapa. Oh iya bu, nanti ditanyain deh lewat WA. Padahal yang itu nggak bisa dihubungin. Sampai akhirnya gue tuh besoknya datang lah ke kosan temen gue ini. Pas gue dateng, wangi menyen. Gue diri, pas gue besok pintu kamar temen gue, dari dalam tuh kecium banget wangi menyan sama bau melati yang baru apa namanya tuh dipetik. Itu kan melati kalau baru dipetik wanginya beda kan. Nah di situ tuh kan gue datang berdua ya ke kosan temen gue si Ato. Gue nengok tuh sama temen gue juga nengok, dia notice ada bau. Cuman dia tuh nggak bisa, kayak yang dia cium tuh cuman bau nggak enak gitu loh, bau sedep, kayak bau sedep, bau nggak sedep, kayak bau bangke, nggak tahu lo bau apa, gue nggak tahu dia nyium apa gitu kan. Terus posisi si A ini lagi duduk di tengah-tengah kamar, ngadep ke barat, rambut acak-acakan, pakai baju tidur yang ini kayak belum diganti berhari-hari gitu lah, kayak bener-bener kayak orang nggak tidur gitu. Dan pas gue buka pintu tuh dia masih ketawa gitu. Sampai akhirnya aku bacain salah satu bacaan yang pernah dikasih tahu sama orang. Aku bacain sambil aku usap mukanya gitu loh 3 kali. Akhirnya tidur, langsung tidur tanpa ngomong apa-apa. Terus aku bilang, tolong telepon pacarnya dong kalau kesini, aku bilang gitu kan. Pacarnya langsung datang tuh. Di situ aku bilang, aku ya gimana ya, namanya orang kalut lah ya, aku ngeliat teman sendiri kayak gitu. Pokoknya tuh pas si pacarnya datang, kerah bajunya aku setan gitu kan, ngapain temen gue gitu kan. Gue nggak ngapa-ngapain sih, itu cewek gue juga gitu kan. Yang lu bilang temen lu tuh cewek gue, kalau lu lupa gitu.
ya terus lu ngapain gitu kan. Tar dulu katanya, itu lu jangan marah-marah sama gue dulu, lu ngomong dulu kenapa, lu tau apa gitu kan. So aku bilang nih, selama apa sih, apa yang aku lihat, apa yang aku rasain pas temenku lagi kayak gitu, terus kejadian-kejadian yang menurut aku nggak masuk akal gitu kan. Terus aku ceritain nih ke temenku sih nih, ini cewek lu tuh gini. Dia kaget tuh, terus dia pergi, nggak tahu pergi kemana, dia pergi. Di situ kesel dong aku gitu. Akhirnya aku mutusin untuk nelpon temen aku yang papanya itu kiai, karena aku nggak berani ngambil resiko gitu kan. Aku bilang case-nya gitu kan, temenku gini, ini aja katanya gitu, ambil garam dapur yang kasar katanya, sama siapin aku sebotol, oke. Gitu kan. Terus ya udah gitu, aku ngelemparin garam ke sekitar kamarnya sambil ngisiin air putih yang udah gue cimbok. Akhirnya seharian itu tenang temanku tuh, sampai malamnya tenang tuh, gak ada kejadian ketawa-ketawa gitu. Sampai akhirnya aku tuh gak ketemu sama dia 3 hari gara-gara ada 1-2 hal dan sibuk juga gitu kan, jadi aku gak ketemu sama dia, cuman aku masih mantau gitu. Nah selama 3 hari ini tuh aku dapat kabar kalau si A ini tuh beberapa kali kesurupan gitu kan, apalagi tiap-tiap jam mendekati maghrib itu pasti kesurupan katanya. Terus kayak dia yang nggak makan selama 3 hari, nggak makan, nggak mandi, nggak tidur, nggak ngapa-ngapain, cuman diem, cuman kayak mulutnya tuh kayak yang ngucapin apa gitu nggak jelas, kayak baca-baca gitulah. Nah dan selama 3 hari itu pula aku tuh selalu bangun tengah malam cuma karena mimpiin dia. Dan di mimpi aku tuh si A tuh datang, dia ngadep aku, berdiri di depan aku, dia nangis, cuman bilang satu kalimat, tolongin aku. Udah disuruh diulang-ulang. Sampai akhirnya aku ngeberaniin diri untuk manggil salah satu kenalan aku yang udah lama berkecimpung di dunia persantetan dan sebagainya macamnya gitu. Pas aku ketemu sama dia, dia langsung tahu gitu, kayak temen lu ya si A katanya. Aku bilang, dia bilang kenapa diem aja dari kemarin katanya. Dia bilang gue bingung man, gue gak tau harus ngapain, udah kantorin gue. Nah selama di perjalanan aku tuh ngerasa mual, pengen muntah gitu kan. Nah terus si kenalan ini ngasih minum bentrok enak ini itu pasti aku bilang, karena yang ngirim tahu akunya mau ngebantu, jadi kayak gitu aku bilang. Nah itu tahu katanya, kenapa nggak bilang dari rumah, jadi bilang ragu gitu kan. Terus ya udahlah gitu, akhirnya minum gitu kan. Pas sampai depan pintu kos temenku, aku nggak kuat, aku muntah langsung keluar kan. Nah, si kenalanku ini tuh nggak tahu ngapain, pokoknya tuh dia cuma diem di depan pintu kos temenku yang ketutup. Dia tuh kayak yang lagi lagi baca doa gitulah, ya nggak tahu lagi berperang dengan yang itu apa gimana, aku nggak tahu karena aku di situ masih fokus dengan muntahnya gitu, karena enak gitu ya. Masuk buka kamarnya, itu tuh kamar kayak spray di mana, bantal di mana, sarung bantal di mana, baju acak-acakan, pokoknya satu kamar kos tuh berantakan deh. Dan tentu kayak bahkan untuk gue masuk ke posisi di mana teman gue lagi monjok tuh susah, saking banyaknya barang yang berserakan. Nah saudara yang itu kenalan gue itu bilang untuk pegangin teman gue
apapun keadaannya nggak bakal lepas, dan itu sungguh salah satu experience yang kayak membangunkan gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pertama ini gue apa sih, kayak megangin temen gue megangin badan dia nih, cuman kayak nggak tahu kenapa semakin pengen gue pegang, kayak gue tuh semakin kayak kedorong gitu loh, kayak ada suatu hal yang bikin gue tuh gak bisa deket-deket sama temen gue. Dan tiap badan yang gue pegang itu panas, ke gue aja kerasa panas gitu, kayak tangan gue tuh sampai merah saking panasnya, padahal dia bukan ini anjing, bukan air mendidih kawan. Terus kayak badannya tuh penuh dengan bekas cakaran tangan, biru-biru memar, kayak pokoknya kayak orang habis berantem gitu kan, kayak habis dikeroyok gitu. Terus di situ, di satu sisi yang lain, kenalan gue ini bilang telepon pacarnya katanya. Ya udah gitu, karena kan aku minta juga gitu untuk tidak melibatkan pihak luar, antara pihak luar gitu, maksud tuh kayak biar cukup aku sama si B aja yang kalau mau dilibatin gitu, karena kan udah tahu kondisinya kayak gimana, sama temen aku yang satu lagi yang nganterin aku. Nah, aku nelpon lah gitu kan, sampai akhirnya gak diangkat-angkat. Terus aku minta tolong ke temen gue yang nganterin aku itu, cariin si B, kayak aku nggak kuat nahan sendiri gitu kan. Di situ bener-bener yang panas banget, kayak aku bahkan sampai nangis gitu saking panasnya gitu. Dan di situ tuh kayak kerasa mual, pengen muntah, pusing, pokoknya udah kayak chaos banget gitu. Akhirnya cowoknya datang gitu kan, dia bantu megangin. Pas pertama dia emang nggak kena apa sih, kayak nggak ngerasa kedorong dia pas ngedeketin, cuman pas megang dia ngerasain hal yang sama gitu. Dia ngerasa kayak badannya tuh kayak, tau gak sih, kayak habis bikin air panas terus pegang pancinya gitu, kayak gitu, yang gimana banget gitu. Terus dia tuh sampai bilang, cowoknya tuh sampai bilang kayak, anjing ini cewek gue cosplay teko apa gimana, saking banget gitu. Kayak di situ tuh pas si kenalan gue lagi apa namanya tuh, lagi baca doa, si Pak ini ketinggal kayak kepanasan, gak mau diem lah, kayak pokoknya tuh dia banyak ngomong Berontak. kata-kata gak jelas, cuman ada satu kalimat yang kedengeran jelas banget di aku tuh. Dia bilang kayak gini, "Kal, jangan ganggu saya disuruh, kalau saya gak kerja saya mati," bilangin gitu. Oh udah, dari situ aku feelingnya udah semakin gak enak. Akhirnya aku bilang, kayaknya aku tahu di dalamnya siapa gitu kan. Aku tuh kayak pada saat itu aku keinget si C. Karena apa? Ya gara-gara tingkah laku temen aku yang aneh pas lihat si C. Aku bilang kayak, udah kita cari si C aja gitu kan. Nah, aku nitip temenku si A ke temen aku yang nganterin aku. Aku, kenalanku sama si B itu OTW nyari si C ke rumahnya. Dan pokoknya tuh di jalan tuh, di situ tuh cuman aku yang ngerasa gangguannya, kayak aku ngerasa kayak aku nggak boleh kesana, kayak pokoknya kayak ada serangan-serangan yang nggak bisa diceritain lah ya. Tapi pas lo apa Berhenti di depan Halo Cel, C Cel, itu halo. masuk, cuman kenalanku sama si B yang masuk dulu, karena aku nggak mau ikut masuk, badanku udah terlalu capek. Ya, itu tuh aku tuh berdiri tuh antara sadar nggak sadar malah, karena energinya udah kayak yang berantakan lagi gitu, kayak aku udah nggak bisa handle diri sendiri. Kayak aku bilang kayak, udah daripada gua ngaco di dalam, lu berdua aja lah yang masuk gitu kan, gua nggak mau ikut campur gitu, udah cukup sini gitu. Sampai udah kayak gitu tuh ternyata bukti aja gitu, banyak barang bukti gitu kan, kayak ternyata disantet lah gitu kan biar suka dan sebagainya macamnya. Jadi si C ini tuh sebelum si B sama si A jadian tuh C suka duluan sama si A, cuman gak berani bilang.
pas si B sama A pacaran, ya udah dia sebagai teman kayak ya udahlah, toh temen gue gitu kan, yang penting dengan melihat dia bahagia sama pilihannya gue seneng. Awalnya kayak gitu, sampai akhirnya si B sama si A berantem karena salah paham atau apa. Si A curhat nangis ke si C. C nggak terima, kayak anjing nih orang yang gue sayang lu sakitin anjing, tau gitu nggak gue relain buat lu, kayak gitu. Akhirnya ya begitulah cara ngerebut nih. Setelah dari situ ya udahlah pembersihan gitu kan, kenalan aku tuh ngebersihin si B juga sama. Cuman ada satu dua hal yang bikin kenalanku tuh hilang. Jelas ya kayaknya. Dan aku paham maksudnya apa gitu, soalnya ya dia bakalan ntar gue konsul sama lu udah gitu kan. Ya, setelah dari situ ya aman gitu, maksudku si A si B ya kembali kasmaran lagi. Si C gue nggak tahu kabar dia sampai sekarang kemana, karena setelah kejadian itu dia ngilang. Gue nggak, sebenarnya masih nyari juga sih, kayak meskipun apa yang dia lakuin salah ya gitu-gitu juga dia masih teman gue gitu. Cuman setelah kejadian itu tuh gue 3-4 harian ada gangguan, ya gangguan dari luar, lebih tepatnya mungkin karena 1-2 hal. Ada pihak yang nggak terima kerjaannya diganggu sama gue gitu, jadi ya begitu, ya udah gitu aja.